warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan sehingga kita dapat hadir ke sekolah ini guna melaksanakan upacara bendera dan belajar pada hari ini. Kemudian salawat beriringkan salam. Sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, anak-anak kami yang kami sayangi. Sebagaimana kita ketahui, hari ini kita telah memasuki hari ketiga di bulan Agustus. Bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, lepas dari segala bentuk penjajahan. Kemerdekaan yang kita peroleh saat ini bukan hadiah dari para penjajah, tapi adalah hasil dari perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mereka telah mengorbankan hartanya, nyawanya. Mereka banyak yang gugur. Mereka banyak yang meninggal, tewas oleh peluru-peluru kekejaman Belanda. Banyak wanita yang menjadi janda. Banyak anak-anak yang menjadi yatim karena orang tuanya pergi berjuang mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kalau bukan karena perjuangan mereka, maka saat ini kita masih tetap berada di dalam penjajahan Belanda. Karena mereka tidak ingin melepaskan Indonesia dari cengkramannya. Karena mereka adalah manusia-manusia rakus yang terus mengeruk keuntungan dari kekayaan negara kita. Dulu kita tidak bisa bersekolah. Kita dibiarkan oleh Belanda itu hidup dalam kebodohan. Tetapi setelah kemerdekaan kita bisa bersekolah. Kita bisa menikmati segala yang kita inginkan. Mau kita bersekolah tinggi, silakan. Mau kita berusaha, silakan. Tapi dulu di zaman Belanda, semua usaha kita dinikmati oleh Belanda. Semua hasil kekayaan kita dibawa oleh Belanda. Kita, bangsa Indonesia, terus hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Kalian lihat beberapa hari yang lalu, jalan yang menembus dari Biron sampai ke Takengon itu dibuat pada masa Belanda. Siapa yang membuatnya? Kita rakyat Indonesia, kerja paksa. Mereka membuat jalan dari Biron ke Takengon itu bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan mereka. Supaya hasil bumi kita ini bisa dibawa keluar oleh mereka. Maka dulu kakek-kakek kita dipaksa oleh Belanda untuk bekerja dari pagi sampai siang tanpa upah. Mereka hanya diberi makan sekali. Siapa yang sakit langsung dibunuh. Mereka tidak
mau bersusah-susah memelihara orang yang sakit. Begitulah kejamnya Belanda. Kita sekarang ini kan bisa menikmati kan. Maka kita lihat di dalam YouTube itu, dalam Facebook itu sering ada salah seorang yang namanya Bapak Syahrial Abadi. Ketika dia melihat jembatan Enang-Enang itu runtuh, banyak badan jalan yang longsor, maka tergerak hatinya bagaimana menyelamatkan jalan itu. Apa caranya? Dia tidak punya uang, tetapi kebunnya sendiri dia jual. Untuk apa? Untuk biaya supaya tikungan Enang-Enang dan jembatan Enang-Enang itu bisa kembali berfungsi dengan baik. Di saat itu dia melihat cangkul-cangkul nenek moyang kita dulu masih ada tersisa di situ. Jadi oleh karena itulah wahai anak-anakku semuanya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti kita jadi budak lagi di negeri kita sendiri. Orang lain datang menikmati hasil kekayaan negeri kita. Kita ini hanya bisa jadi budak di negeri sendiri. Belajarlah sungguh-sungguh, dengarkan nasihat Bapak dan Ibu Guru. Ibu Guru ikhlas mengajarkan kalian. Bangkitkan semangat dalam diri kalian. Jangan hanya senangnya bermain-main. Jangan senangnya hanya bermain gadget. HP, main game itu melalaikan kalian semua. Itu hanya menghancurkan masa depan kalian. Masa depan kalian tergantung pada dirimu sendiri. Maukah kau bekerja keras, belajar rajin saat ini? Nanti kamu akan mendapatkan kehidupan yang nikmat di kemudian hari. Hidupmu akan bahagia. Inilah pentingnya di bulan Agustus ini kita mengenang kembali sejarah perjuangan kakek nenek kita dulu. Anak-anakku semuanya, Bapak ingatkan, belajarlah dengan tekun. Pemerintah sudah menyediakan berbagai fasilitas. Perpustakaan kita penuh dengan buku. Ada buku pelajaran, ada buku keterampilan. Tinggal kita lagi belajar. Ingat yang Bapak sebutkan sering kepada kalian. Buku itu adalah guru yang paling setia. Guru yang paling baik. Kapanpun kamu butuh, dia ada selalu di tempat. Maka peliharalah buku pelajaran kalian itu. Rawat bagus-bagus. Supaya setiap kalian membutuhkan, dia akan selalu tersedia di sana. Jadi ini saja yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.